Kemarin sampai ada bule marah-marah, padahal udah mencet dan lampu penyeberangannya tuh udah hijau. Cuman motor tuh masih nyelonong sampai dikeplak ke helmnya. Cuma Mungkin kali ini mungkin bunyinya nggak harus itu, mungkin bunyinya harus kiu 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 kiu. Nah, mungkin mau berhenti dia. gimana sih, lama banget deh. Gak tahu. Entahlah dia kemana. Aduh, sorry telat guys. Lama Iya. banget. Nah, Kenapa sih? Di minumku. kehausan banget tuh. Terus dari mana emang? Kenapa sih? Karena aku tadi mau nyebrang kan. Udah aku hidupin lampu penyeberangan gitu. Tapi orang-orang yang di jalan itu nggak mau berhenti. Tetap kenceng dia. Jadi aku nggak bisa nyebrang. Orang-orang kayak gitu emang susah bro. Pada gak mau kalah. Kita sendiri juga di kota kan, hal yang kayak gitu mah udah lumrah. Jadi ya mau gimana lagi ya. Kadang kita juga angkat-angkat atau lambai-lambai tangan juga belum tentu dikasih. Jadi dia susah kan kalau mau nyebrang. Ya Padahal sih. udah ada lampu penyeberangan kan. Maksudnya ya berhenti bentar gitu loh. Kita nyebrang kan udah lanjut lagi gitu. Ya pikir dia masih balapan cuy. Balapan sama Rossi kali ya. Buru-buru banget gitu. Ini jalan diibaratkan Mandalika. Tapi gimana ya? Dari segi kota aja yang padat penduduk, macet, juga susah nyebrang itu hal yang biasa sih. Tapi ya memang sih, itu kan menyusahkan banget kan ya. Hal yang seharusnya ya kita sama-sama enak lah. Kayak banyak loh kasus kecelakaan gara-gara nyebrang gitu. Nah, Kan kasihan. tapi dari kasus kecelakaan tersebut kan ya sama-sama rugi dong. Selain rugi material juga kita kan bisa kehilangan nyawa. Bonyok-bonyok. Dari dinamika penduduk di kota, itu pun sendiri mayoritas menggunakan kendaraan pribadi dengan alasan lebih mudah dan juga lebih cepat. Nah, pola pikir masyarakat yang kayak gini nih, kadang juga nggak salah, tapi juga nyusahin. Tuh, nyebrang nggak bisa. Padahal kita kan hampir tiap hari nyebrang kan. Iya. Ke kantor aja kita perlu nyebrang ini. Tapi kemarin aku lihat loh viral di Twitter. Jadi tuh ada 2 anak gitu kan. Masih kecil kayak masih SD deh atau balita gitu satu lagi. Nah itu tuh lagi nyebrang, tapi tuh orang-orang tuh masih pada ngebut gitu. Akhirnya ketabrak. Terus kasihan luka-luka gitu. Anak kecil padahal dirawat. Jalan raya, jalan gede apa jalan kampung? Gede. Jalan gede. Jalan gede mah iya, tapi harusnya kalau sekiranya itu adalah jalan yang bukan tanjakan atau turunan sih boleh lah ya berhenti bentar kan. Ya bentar doang kok. Nyebrang kan nggak lama kan. Udah nggak lama. Masa kasihan loh anak kecil loh menyeberang gitu berdua gendong-gendongan gitu. Ya memang kalau jalan gede kan emang cepet di situ tuh. Iya. Ya cuma kalau cuma lurus doang bukan turunan ya masalah lah ngerem. Ya sebenarnya gimana ya? Lalu lintas ini tuh sering dilanggar peraturannya. Kayak misalnya kayak lampu merah. Karena kan nyebrang dah lampu merah. Sering nggak pakai helm. Ya kan? Jadi orang tuh udah kayak hal yang wajar gitu ngelanggar gitu. Mereka kayaknya bukan nggak tahu sih. Ya udah tahu ya udah gitu aja. Ya udah. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Iya, dia tahu itu zebra cross sih ya. Tapi ya udah. Iya. Ya udah tahu aja. Tahu aja gitu. Oh ya Tahu udah aja. terus ya udah gue tetap lanjut gitu. Nah, itu. Serah mau nyebrang apa enggak. Kayak gitu tuh. Sulit cuy. Lu bayangin ya, lu nyebrang harus nunggu 5 menit baru nyebrang. Kemarin sampai ada bule marah-marah, padahal udah mencet dan lampu penyeberangannya tuh udah hijau. Cuman motor tuh masih nyelonong sampai dikeplak kepala motornya helmnya. Cuma Mungkin kali ini mungkin bunyinya nggak harus itu, mungkin bunyinya harus kiu 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 kiu. Nah, mungkin mau berhenti dia.
Iya, mungkin ganti soundnya itu mungkin. Gak usah totot. Enggak. Kiap kiap, berhenti koi. Mungkin itu menjadi hal baru ya, mungkin dari Iya. disup lah bisa diterapkan. Semua penyeberangan suaranya harus itu. Kiu 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 kiu. Kiu. Iya. Ganteng, berhenti yuk. Nah, masalahnya Iya. bunyi sekeras itu dikasih lampu juga nggak mau berhenti kan. Ya. Dengan alasan ya keburu lah itulah ya. Semua Iya. orang kan pasti punya Kepentingan masing-masing. Iya. Ya kan? tujuan masing-masing. Ya, kalau urusan kebelet boker mah keluar dikit gak masalah lah daripada celaka kan. Waduh. Keluar dikit gak masalah lah. Yang penting kan gak kecelakaan. Apalagi kalau soal motor kan yang rusak, aduh. Gaji juga belum turun, tapera juga motong. Ya, waduh. Jangan ya. Berat. Nah, dari di daerah kota sendiri kan juga banyak aktivitas. Nggak hanya dari perkantoran, restoran, dan sebagainya, juga dari segi wilayah pendidikan nih, terutama kampus. Nah, di mana ada kampus, di situ kan pasti banyak orang, banyak mahasiswa, entah nanti di kos maupun di kampusnya sendiri. Itu pasti banyak dong, lalu lalang, aktivitas, dinamika, yang mungkin adalah nambah dari segi motor dan juga penyeberangan itu. Itu lintasnya pasti padat kan. Ya, Ya, aktivitasnya juga banyak di sana gitu. ya kali anak kos mau nyebrang gitu kan harus pakai motor. Ya perlu lah ini zebra cross inilah. Ditambahin lah gitu. Bukan ditambahin, kita tahu ada zebra cross di situ, tapi apa yang terjadi? Ya udah zebra cross aja. Kasih palang kali ya. Jadi bukan lampu doang, jadi palang gitu. Tapi jangan salah, palang kereta aja tuh Dipakai buat nyelonong nyebrang. loh. Iya, dipakai buat nyebrang. Masih pada nyelonong loh. Jadi detik-detik kereta udah mau ini musik nging gitu. Aku mikirnya ini zebra cross, kita kasih palang kereta, tut. Sabar dulu gitu. Iya, biar berhenti itu loh. Terus yang Nah, tapi ini palang kereta pun diterobos. Iya, Gimana? Kayak mana? 7 nyawanya. Lucu. Oh, berarti kuatan mobilnya daripada kereta. Jadi kalau nabrak, iya. keretanya yang jatuh. Tank dia. Iya. Dia berpikir dia seperti di Need for Speed. Swing! Kan ada adegan tuh film-film barat biasanya mobil itu dikejar kereta kan. Swing! GTA. GTA. Iya. Dia berpikir dia bisa ngejet ya. Emang dunia ini cuma GTA. Tapi kalau dari pihak pemerintah sendiri juga harusnya ada rekayasa lalu lintas sih. Kita menemukan suatu masalah di mana nih lalu lintas yang padat. Mungkin kita bisa rekayasa lagi kan. Mungkin dibuat satu arah dan sebagainya. Ada jalur alternatif kan. Misalnya pagi jalur ini mesti padat. Mungkin disediakanlah jalur alternatif buat orang yang jadi jalan itu bisa satu arah lah. Bisa muat banyak motor lah. Atau mobil. Atau mungkin justru kita mau mengurangi motor atau mobilnya dengan cara Ya kan udah itu, ganjil angkutan genap. umum. Ganjil genap juga bisa sih bener. Ganjil genap iya sih, cuma kan jadi menggantungkan ini. Loh, tapi kalau misalnya angkutan umum misalnya kan. Cuman kan kita kan angkutan umum yang supirnya angkutan umum kan juga manusia gitu kan. Kalau misalnya dia kurang hati-hati misalnya, terus nabrak orang misalnya, itu yang salah siapa? Maksudnya apakah yang nabrak apa yang misalnya dia nyebrang terus ditabrak itu sama angkot, itu yang salah siapa? Kalau ini sih hanya bisa diselidiki oleh pihak kepolisian yang mendalami suatu kasus. Tergantung. Nah, kan dicari kesalahannya dulu, kan itu kan hasil penyelidikan dari pihak. Kalau mungkin si polisinya ini si supir angkotnya ini dia sambil ngerokok terus ngemudi, nggak sengaja nabrak orang. Nah, mungkin itu dia kan dalam kondisi tidak prima dalam mengendarai kendaraan. Nah, dia bisa disalahkan. Nah, kejadian hal sekecil itu juga bisa berujung ke merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Tapi mostly yang aku lihat angkot itu kayak ugal-ugalan gitu loh. Iya Misal sih, lagi iya macet sih. terus Iya, dia ngambil iya. jalur kanan. Gak cuma gitu. gak cuma lu kok. Iya kan? Yang paling parah tuh dia tiba-tiba ngiri gitu loh. Nah, Dia berhenti Iya. ngiri tuh. iya, ini juga kan seharusnya ada nih stasiun yang buat tempat duduk itu loh.
Kan seharusnya orang berhenti di situ, angkotnya juga berhenti di situ. Tapi apa yang terjadi? Ya udah, dia di pinggir jalan langsung Angkut-angkut angkotnya aja. belok. Nah, itu yang bahaya. Angkot tuh juga lumayan bahaya jadi. Nah, mungkin optimalisasi dari supir angkotnya sendiri dan juga fasilitasnya ya, tempat duduk Iya. itu yang buat nunggu Halte lah. angkutan Halte, kayak terminal. halte-halte gitu kan Iya. sepi kita kan. Sepi cuy, jadi tempat jualan. Sumpah. Kaki 5 ya, Iya, lo beli jamu kristal ya di situ tempatnya. Halte. pentol gitu kan. Bukan jamu kristal udah di situ. Udah jadi tempatnya gitu loh. Nah, jadi kayak apa ya? Aku sering banget lihat bahwa halte itu sepi juga. Jadi angkutan umum juga yang soal itu kan berhentinya jadi di mana-mana. Hmm. Dari penumpangnya sendiri juga kayak nggak peduli gitu loh. Yang penting gue naik gitu. Iya. Cepet aja lah, praktis. Yang supir angkotnya juga kan ngejar setoran juga kan. Transportasi umum memang begitulah kendalanya. Selain dari angkutannya ya mungkin yang kita agak khawatir nih. Naik angkot. Kayak kalau misalnya di depan ada angkot, ya kita pelan aja, jauh ya. Aku sih biasanya gitu. Saran yang bagus. Catat ya adik-adik. Ntar kalau misalnya kita nabrak angkot, pasti yang salah kita. Ya, mereka nggak masalah. Iya, nggak masalah. Nah, tapi kalau ada kejadian kayak gitu harusnya pihak terkait cepat tanggap nggak sih? Maksudnya ya dari segi pengawasan nggak hanya sekedar CCTV. Benar. Kalau dari aku nih, kalau misal ada Pak Polisi nih, datang di situ kan enak, dia jadi perantara. Kan sering tuh kita kejadian bahwa pengendara sama pengendara, bacot-bacotan, adu mulut, keluarin jurus, tai chu. Yes. Tapi kan kalau ada pihak penengah, di mana dia berperan sebagai itu, mediatornya, kan enak. Pihak polisi juga masa nggak mau sih, masa cuma dari CCTV tilang. Kan enak, kita butuhnya penanganan langsung juga. Kita masih perlu itu. Jadi bukan cuma etilang-etilang aja. Nggak cuma itu sih, nggak cuma pagi nyebrangin anak SD. Ya harapannya begitu, khususnya di daerah pariwisata. Takut panas dia, Mas. Daerah pariwisata, kawasan pendidikan kan memang perlu. Benar-benar. Ya, yang lainnya juga perlu sih. Ya semoga lah ada jalan keluarnya dari pihak pemerintah terkait soal itu. Cuman ya semoga masyarakatnya juga harus lebih aware gak sih? Aware juga, Iya. bener. Aware itu ya tameng diri sendiri dulu lah. Ya, Tameng utama kan diri sendiri. sadar akan bahayanya. Juga kan kadang ada beberapa pengendara tuh yang nggak tahu seberbahaya apa jalan gitu. Apalagi tuh yang rokok di jalan. Ngerokok. Kalian yang ngerokok di jalan. Ya mau belok Kecil banget. nggak ngidupin lampu sen gitu-gitulah. Itu kan hal kecil kan, cuman berbahaya kalau misalnya jalan. Ya. Gitu sih. Kayak tiba-tiba belok tapi nggak Nggak ngesen. sen. Itu kan nanti orang bingung kan, nabrak. Dia dari tengah tiba-tiba ke kiri gitu kan. Iya. belok, Waduh, gitu kan. makku sih. Makku sih. Mama emang seberbahaya itu. Seberbahaya. Gacor. Gacor. Terkaja gak mau kalah dia. Emang dari segi keamanan jalan raya ini perlu ya kesadaran dari pribadi. Terus kesadaran dari pihak eksternal ya, yang artinya orang lain dan juga pihak terkait gitu loh, menyediakan fasilitas lampu lalu lintas yang memadai. Kadang ada tuh, aku lihat lampu merah nih, aku nggak bisa lihat lampu merah gara-gara ketutupan dahan. Oh, pohon ya, nanti Tahu pohon. pohon. Iya, mungkin yang lampu lalu lintas itu ya mungkin lebih lama lah dari usia aku ya. Ayo lebih dulu lah. Nah, harusnya pihak juga nyadar gitu loh. Iya, benar. Kan pastinya ada kerusakan, nanti bisa menyebabkan kemacetan dan sebagainya. Dan rambu-rambu yang udah nggak berwarna. Nah, itu perlu banget. Karena kan rambu yang berwarna itu kan kalau kita di center kan kelihatan lebih kan mantul kan. Nah, itu dalam kondisi gelap penting banget. Jadi perlulah untuk dicatat daerah mana saja yang mungkin perlu diperbaiki. Kayak rambu-rambu stop, tapi cuman stop. Nah, P-nya udah hilang. P-nya udah ada. P, itu. Tapi tetap aja sih
rambu dilarang parkir gitu kan, P gitu kan, tetap aja parkir. Terus untuk juga itu keamanan dari segi begal. Wis. Agak susah nih. Ush. Begalnya macam-macam nih. Begal motor, begal. Ya, begal. Iya, begal. Iya. Begal asusila juga lah. Nah, di situ kan emang perlu lah untuk jalan raya ini emang disediain fasilitas CCTV ya. Sebenarnya pihak polisi juga gak salah, CCTV itu termasuk bentuk dari digitalisasi kita kan. Apalagi sekarang ada teknologi AI kan, katanya digadang nilang bisa deteksi wajah langsung. Kirim e-tilangnya canggih, menurutku bagus, bukannya ditolak. Tapi Cuma menurutku optimal enggak untuk diterapkan secara kurang optimal sih. Soalnya pengendara itu lebih takut kalau misalnya dia berhadapan langsung sama polisinya. Iya. Iya kan? Nggak tahu juga sih. Kurang optimal juga sih menurut aku kan. Banyak pengendara yang kayak pakai masker lah atau apa gitu kan, jadi kan nggak terlalu terdeteksi gitu kan. Diganti ya. Wah, ini platnya diganti ini. Ini Abal-abal ini. Bagi platnya diganti, kadang- copot ya, kan. kadang Gojek tuh diganti, ditutup. Ojol. Ternyata ditutup sama kresek. ternyata masyarakat kita ini lebih pintar ya. Iya. Nakal-nakal ini emang keren. Salah satu contoh manusia ber-IQ tinggi ya di Indonesia ini mungkin. Tapi liciknya jelek sih. Liciknya jelek sih. Ya gimana? Aku juga dulu pernah. Bukan kartu dia. Terus ini macet dan kepadatan itu kan jadi salah satu sumber untuk ini ya, berpotensi kecelakaan kan ya. Bahaya juga kan kalau kepadatan. Ada juga kepadatan itu gara-gara ini parkir liar. Oh. Parkirnya ini bukan parkir di jalannya, sebagian jalannya dibuat jadi parkir. Nah, kadang Biasanya resto-resto pinggiran gitu-gitu ya. iya, kalau misalnya ada event-event tertentu, event gede, entah konser dan sebagainya, itu parkirnya itu nggak ke jalan raya, harus motong jalannya jadinya. Iya. Itu juga kan meresahkan gitu loh. Kawasan parkir, hal yang tabu di suatu kota adalah parkir. Nah, kawasan-kawasan kayak gitu kan harusnya ada penyediaan jasa parkir yang resmi kan ya. Di mana lah, basement atau apa gitu, lahan. Iya, tukang parkirnya sendiri pun juga harusnya bukan abal-abal gitu. Karena kamsi Nah, warlock. yang resmi gitu dari pemerintah. terus untuk yang terakhir nih, pembahasan terakhir yaitu terkait dengan fasilitas di daerah-daerah tertentu. Nah, contohnya gini nih, kayak misalnya aku ngekos ya, di jalan yang lumayan sempit, emang jalan-jalan kampung kan, tapi di situ sering banget kejadian orang hampir ketabrak, bahkan kecelakaan. Ya untungnya nggak ada korban jiwa sih, tapi hampir lah sering. Ada orang yang hampir nyerempet gitu kan, jalannya sempit, tapi dibuat ini. Ya gitu, susah dah. Orang-orang pada ngebut kan. Emang sih jalur-jalur yang kuhuni itu, yang di kosku itu emang jalan alternatif ya. Bisa dibilang cepet lah kalau lewat situ, motor entah mobil kan ya. Kalau lewat situ cepet lah langsung tembus sini, daerah kota. Tapi ya udah kecil, padat, ngebut juga. Nah, kan susah ini. Iya sih, kadang kayak udah tahu jalannya kecil, cuman muat buat dua mobil selisihan gitu kan. Tapi tetap aja orang nyerempet-nyerempet gitu loh. Kayak nyari jalan Iya, cepet gini. minggir-minggirnya. Iya, nah di situ juga perlu. Jadi dari pihak RT-ku kan ya, itu juga ngatasi pakai polisi tidur. Benar. Nah, itu Benar itu. polisi tidur beneran. Terus ada yang dibikin sendiri. Kita mau bikin, tapi sama Pak polisinya bilang nggak boleh standar. Jadi dibikinin lah. Ya, syukurlah. Biasanya banyak yang bikin sendiri pakai kayu gitu Iya, kan. Kayak itu karet. jangan lah. Karet ban. Karet ban ya. Ya, jangan lah. Kita minta ke pihak terkait aja. Terus juga palang-palang yang membatasi. Jadi dulu pernah itu sering truk bisa sampai situ terus macet. Bayangin. Ya, jadi ya dipasang lah palang gitu biar nggak sembarangan gitu loh.
Terus sebenarnya ngaruh juga sih kayak misalnya jam 9 malam itu udah di portal gitu-gitu. Jadi nggak banyak orang yang lalu lalang walaupun jalan alternatif ya. Kalau portal sih, karena itu emang jalan ya, jalan umum ya, mungkin nggak bisa di portal ya. Tapi bisa dengan ya polisi tidur itu tadi sama rambunya. Rambunya yang mengatakan bahwa ini nih nggak boleh dimasukin mobil kah, Iya, Ya. mobil digaring gini. atau one way lah gitu kan. One way. Hmm. Maksudnya yang itu loh, rambunya. Tapi emang udah dipasang sih mobil. Jadi dari sisi utara itu mobil boleh masuk, tapi dari sisi selatannya nggak boleh. Nah, jadi yang bisa mobil yang bisa masuk cuma dari utara aja. Jadi di sini mobil, ini motor. Dah. Berguna sih. Nah, mungkin kayak gitu ya bisa diterapkan juga dan masyarakatnya juga bisa sadar Sadar itu kan intinya. kebayaan. Healing pokoknya. Ingat ada keluarga yang menanti Anda di rumah. Iya, spanduk yang ku temuin di itu sih, di lampu merah dipasang dipasang sama Gede Pak banget polisinya. ya. Dah. Jadi gimana nih tugas kita nih? Ya, lu ajak ngobrol sih. Ngerjain kan? Baru bentar.